pagi, Nak. Terima kasih buat anak-anak Ibu sekalian masih tetap semangat. Nah, hari ini kita masuk materi tentang fungsi komposisi. Ya, kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang fungsi inverse dan kita juga sudah mencoba contoh soal. Ya, karena hari ini kita akan mempelajari tentang komposisi fungsi. Ya, komposisi fungsi. Bagaimana apa itu pengertian komposisi fungsi? Bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Oke, Nak. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, coba perhatikan dulu ini gambar ini, Nak. Gambar ini, inilah yang namanya disebut komposisi fungsi. Kenapa disebut komposisi fungsi? Lihat, perhatikan. Ini ada himpunan A, himpunan B. Dikatakan fungsi ketika elemen dari A atau elemen dari himpunan A memiliki anggota di himpunan B tepat satu pasang. Nah, lihat. Ya, karena inilah yang menghubungkan mereka apa? Yang menghubungkan mereka adalah fungsi. Nah, diperoleh fungsinya 1. Setelah itu ada himpunan C juga. Nah, dari B ke C ya, dari B ke C itu diperoleh atau yang menghubungkan mereka adalah fungsi G. Nah, berarti ada 2 fungsi kan, Nak? Fungsi F dan fungsi G. Ada 2 fungsi di sini. Nah, ketika mereka digabungkan, Nak, antara A, B, C atau fungsi F dan fungsi G, maka akan menghasilkan fungsi baru. Maka ini disebut G komposisi F atau G bundaran F. Jadi baca ini bukan GOF ya, Nak, ya, bukan GOF, tapi G, fungsi G dikomposisikan terhadap fungsi fx atau G bundaran F. Jadi dapat nanti disimpulkan bahwa komposisi fungsi itu adalah fungsi atau gabungan 2 fungsi yang memiliki ketika digabungkan dia akan menghasilkan fungsi baru. Fungsi baru itu apa? Fungsi baru itu itulah namanya fungsi G komposisi F. Karena Ibu harap kalian juga sudah paham inverse karena nanti inverse akan kita kombinasikan ke dalam fungsi komposisi. Langsung saja kita ke contoh soalnya ya, Nak, ya. Silakan, bukan contoh soal, kita ke pengertiannya dulu biar lebih paham. Ini kan dasar-dasarnya. Akan Ibu jelaskan pengertiannya dulu. Habis itu kita langsung ke contoh soal. Oke, Nak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Ibu harap kalian sudah paham dulu fungsi inverse. Ya, kalau kalian sudah paham fungsi inverse, maka akan mudah melanjutkan fungsi komposisi. Karena dalam fungsi komposisi kita akan menggunakan konsep fungsi inverse. Langsung saja, Nak, kita mulai dari pengertian fungsi komposisi. Nah, barangkali anak-anak ibu sekalian, komposisi ini tidak asing lagi bagi kalian. Ya, ini adalah suatu kata yang tidak asing lagi bagi kalian. Kenapa ibu bisa mengatakan ini? Nah, contohnya adalah ketika kalian membeli citato, membeli Cheetos, atau membeli snack-snack lainnya. Di dalam bungkusannya itu terdapat yang artinya komposisi. Komposisi itu sama dengan bahan-bahan pembuat produk itu. Sehingga dari pengertian dasarnya itu kita dapat menarik kesimpulan apa itu komposisi. Nah, komposisi itu, Nak, itu merupakan gabungan gabungan operasi 2 jenis fungsi. Kita misalkan itu fungsinya itu adalah fx dan gx. Ya. Sehingga menghasilkan
fungsi baru. Ya nak ya, itu pengertian dari fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi ini bisa ada ketika dia memiliki dua fungsi. Minimal memiliki dua fungsi, yaitu fungsinya adalah fx dan gx. Memiliki dua fungsi fx dan gx minimal ya. Boleh juga menggunakan tiga fungsi, boleh. Kita menggunakan fungsi hx juga boleh nak. Pokoknya minimal syarat adanya komposisi fungsi adalah ketika fungsinya itu ada dua dan fx dan gx itu tidak merupakan himpunan kosong atau himpunan nol yang memiliki anggota nol. Nah, kalau dia memiliki himpunan kosong berarti dia tidak memiliki yang namanya fungsi komposisi. Oke. Nah, apalagi yang perlu kita pahami dalam menentukan fungsi komposisi? Yang perlu kita pahami tentang fungsi komposisi adalah yang pertama, fx dan gx tidak merupakan himpunan kosong. Tidak merupakan elemen himpunan kosong. Terus yang kedua, pada fungsi komposisi tidak berlaku yang namanya sifat komutatif. Komutatif itu apa? Itu komutatif itu adalah kebalikan. Artinya A tambah B itu sama dengan A tambah B itu sama dengan B tambah A. Itu tidak berlaku di fungsi komposisi. Ya, ini saja dasar-dasar yang perlu kalian pahami untuk memahami fungsi komposisi. Nah, ingat aja fungsi komposisi itu sama dengan tulisan-tulisan yang ada di produk makanan, ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk sama seperti itu, nak. Ketika bahan-bahan itu digabungkan antara fx dan gx, dia akan menghasilkan fungsi baru. Fungsi baru itu artinya bukan fungsi fx dan bukan fungsi gx, tapi fungsi baru dari gabungan ini. Ya, oke. Ibu harap kalian paham dulu tentang konsep fungsi komposisi. Setelah ini Ibu akan menunjukkan contoh soal untuk fungsi komposisi. Oke, nak? Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 102 di buku paket tentang komposisi fungsi. Nah, di situ diketahui fx-nya itu, fungsi fx itu bernilai 2x tambah 2 dan fungsi gx itu bernilai x kurang 2. Iya kan? Fx 2x tambah 5 dan gx sama dengan x kurang 2. Yang ditanya, yang di A, berapakah nilai G komposisi F dan F komposisi G atau bundaran G. Nah, kita selesaikan dulu satu-satu ya. Nah, kita mulai dari sini. Maka ketika ditanya berapa nilai G komposisi F, ini sama dengan G kali Fx. Nah, caranya nih gampang sekali. Coba kita lihat, nilai yang pertama kali kita peroleh adalah nilai G atau fungsi G kan? Maka masukkan saja nilai G-nya Nilai G-nya berapa? Ini kan nilai G-nya. Ini. Tinggal kita masukkan aja. X kurang 2. Nah, di dalam fungsi G itu terdapat fungsi Fx. Maka setiap X kita ganti dengan fungsi Fx. Ini Fx-nya kan? Tinggal kita ganti aja. X-nya kita ganti jadi 2x tambah 5 kurang 2. Maka diperoleh 2x. 5 kurang 2 berapa? Diperoleh 2x tambah 3. Inilah nilai dari G komposisi Fx. Nah, sekarang kita lanjut ke poin A. Masih poin A, tetapi yang ini Yang kedua, ditanya berapakah nilai F komposisi G. Ini kan sama dengan F komposisi Gx kan? Tinggal kita masukkan pertama kali muncul fungsinya adalah fungsi F. Fungsi F-nya berapa ini?
2x tambah 5. Di dalam fungsi f terdapat fungsi gx, maka ganti setiap x dengan fungsi gx. 2 buka kurung gx-nya berapa? Ini. X kurang 2 ditambah 5. Ini kan bentuknya perkalian nak, maka kalikan dulu satu-satu. 2 kali x itu sama dengan 2x. 2 kali min 2, min 4 tambah 5. Ada yang bisa kita selesaikan? Ada, ini. Berarti 2x ditambah 1. Inilah nilai dari f bundaran Q. Bisa ya nak ya? Nah, coba perhatikan di sini nak. Inilah sifat salah satu dari komposisi fungsi, bahwa komposisi fungsi itu tidak bersifat komutatif. Komutatif itu apa nak? Apa bu? Komutatif itu seperti ini nak. A tambah B itu biasanya kan sama dengan B tambah A kan? Atau misalnya kita buat 1 tambah 3 itu sama dengan 3 tambah 1 kan? Iya kan? Tetapi dalam komposisi fungsi itu tidak berlaku nak. Sifat seperti ini tidak berlaku. Hal itu tampak dari mana? Dari jawaban ini. Tinggal dibalik aja mereka kan. Tapi hasilnya beda nak. Lihat, ini hasilnya 2x tambah 3. Sedangkan ini hanya 2x tambah 1. Jadi terbukti bahwa sifat komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Nah, logikanya seperti apa? Seperti ini nak. Komposisi itu kan gabungan nak. Nah, kita misalkan ambil contoh ketika membuat sebuah masakan. Sama bahannya nak, sama bahannya. Tapi ketika kita memasaknya atau memasukkan bahan-bahannya berbeda urutan, sama nggak rasanya? Bagi kita pemula sama, tapi kalau bagi orang yang benar-benar chef, nah itu berbeda rasanya. Berbeda. Itulah yang sifat seperti itulah berlaku di komposisi fungsi. Bahwa sifat komutatif atau berbalik itu tidak berlaku. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke poin B. Nah, poin B yang ditanya itu apa? Poin B yang ditanya adalah berapa fungsi inverse-nya. Nah, ini diingati lagi pelajarannya yang minggu lalu. Ibu sudah mengajarkan tentang inverse fungsi. Yang ditanya B adalah berapa nilai F inverse dan G inverse. Nah, ini nanti nah jawaban dari B ini akan kita gunakan di nilai D ya, poin D. Ini akan kita gunakan di poin D. Kita selesaikan satu-satu. F inverse itu sama dengan apa? F inverse ini akan kita selesaikan dari fungsi fx. Fungsi fx-nya berapa? 2x tambah 5. Nah, seperti cara kemarin, nah, fx itu kita misalkan y sama dengan 2x tambah 5. Maka ini kita pindahkan ruas min 2x karena fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Berarti min 2x sama dengan ini ke sini berarti min y tambah 5. Sisakan x-nya nak, berarti x sama dengan min y tambah 5 per min 2. Nah, sekarang kita selesaikan. Negatif ketemu negatif itu positif. Negatif ketemu positif, negatif 5 per 2. Maka tinggal kita ubah. F inverse itu sama dengan, ini kita ganti jadi x. X kurang 5 per 2. Ya, bisa ya. Nah, sekarang kita coba yang G inverse X. G inverse. Kita coba G inverse. G inverse itu sama dengan Gx sama dengan X kurang 2. Ini kita misalkan Y sama dengan X kurang 2. Fungsi kebalikan, pindahkan aja. Nah, ini bersini jadi min X sama dengan min Y dikurang 2. Ini sama-sama kita bagi dengan min, atau biar jangan bingung. Ini kan sama dengan, ini kan min X, ini sama karena min 1X. Iya kan, sama kan? Berarti kita peroleh di sini X sama dengan min Y dikurang 2 per min 1. Karena ini kan lawannya kali.
Kalikan lawannya bagi nak. Maka kita selesaikan X sama dengan negatif ketemu negatif positif. Negatif ketemu negatif positif 2/1. Atau itu sama dengan X sama dengan Y tambah 2. Tinggal kita balik aja nak. G inverse itu sama dengan X tambah 2. Inilah nilainya. Bisa ya? Ibu harap sih bisa. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke poin C, nak. Poin C yang ditanya adalah berapakah nilai G komposisi F inverse dan F komposisi G inverse. Nah, sekarang pertama kali yang harus kita selesaikan adalah berapakah nilai komposisinya. Nah, setelah diperoleh nilai komposisinya nanti baru kita inversekan. Kita selesaikan dulu satu-satu, nak. Nah, berarti ini G bundaran F inverse itu sama dengan G kali Fx baru diinverskan. Nah, ini caranya sama seperti poin A, nak. Kita cari dulu nilai G. Gx-nya berapa? X kurang 2. Di dalam fungsi G terdapat fungsi Fx. Nah, fungsi Fx-nya nih kita gantikan ke X-nya. X kita ganti menjadi 2X tambah 5 dikurang 2. Ada yang bisa selesai? Ada ini. 5 kurang 2 berapa? 2X tambah 3. Nah, yang ditanya kan bukan sampai G bundaran Fx, yang ditanya adalah berapakah nilai inverse-nya. Maka ini kan berarti diperoleh G bundaran F inverse itu sama dengan 2X tambah 3. Ini kita misalkan adalah Y. Y sama dengan 2X tambah 3 karena inverse adalah fungsi kebalikan kan. Maka kita balik X-nya ke kiri dan Y-nya ke kanan. Kalau pindah berarti berubah tanda juga. Min 2X sama dengan min Y tambah 3. Nah, ini kan perkalian. Kita sisakan nilai X saja di sini. Berarti X sama dengan min Y tambah 3 per min 2. Nah, sama-sama kita bagi. Negatif ketemu negatif itu sama dengan positif. Berarti Y negatif ketemu positif, negatif 3/2. Maka diperoleh G inverse, G bundaran F inverse itu sama dengan, ini kita ubah menjadi X lagi, nak. X kurang 3/2. Inilah jawabnya, nak. Oke, sekarang kita lanjut mencari nilai F komposisi G inverse. Gimana caranya? Kita hapus ya. Kita lanjut ke yang kedua adalah berapakah nilai F komposisi G inverse. Ini kita selesaikan dulu F kali Gx, baru kita inversekan. Tinggal kita masukkan fungsi F terlebih dahulu. Fungsi F-nya berapa? 2X tambah 5. Nah, di dalam fungsi F terdapat fungsi Gx, maka ini kita ganti dengan fungsi Gx. 2, Gx-nya berapa? X kurang 2. X kurang 2 ditambah 5. Tinggal kita kalikan satu-satu, nak. 2 kali X, 2X. 2 kali min 2, min 4 tambah 5. Maka diperoleh hasilnya 2X 4 min 4 tambah 5 itu sama dengan 1. Yang ditanyakan nilai inverse, berarti F komposisi G inverse itu sama dengan 2X tambah 1. Ini kita ubah Y sama dengan 2X tambah 1. Maka ini kita pindahkan, min 2X sama dengan min Y tambah 1. X sama dengan min Y tambah 1 per min 2. Maka X ini kita bagi, nak. Negatif ketemu negatif positif. Negatif ketemu negatif itu adalah negatif 1 per min 2. Maka diperoleh F komposisi G inverse itu sama dengan, ini kembali lagi, X kurang 1/2.
Inilah jawabnya, nak. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi ke poin D. Poin D yang ditanya adalah berapakah nilai G inverse bundaran F inverse dan berapakah nilai F inverse bundaran G inverse. Nah, terlebih dahulu kita harus mencari dulu berapa nilai G inverse dan F inverse ya. Tadi kan sudah kita temukan di poin B ya. Di poin B kita sudah menemukan di poin B bahwa nilai G inverse itu sama dengan berapa, nak? Nilai G inverse sudah kita peroleh X tambah 2. Sedangkan F inverse itu sudah kita temukan nilainya adalah X kurang 5/2. Ya kan? Tinggal kita masukkan saja, nak. G inverse berarti ini kan kita selesaikan. G inverse bundaran F inverse itu sama dengan G inverse kali F inverse X. Masukkan saja nilai G inverse-nya, nak, berapa? X tambah 2. Di dalam fungsi G inverse terdapat fungsi F inverse. Berarti ini kita ganti dengan F inverse. X kurang 5/2 ditambah 2. Nah, ini kan udah dalam bentuk pecahan. Gimana cara menyelesaikan? Ini harus kita cari dulu penyebutnya, nak. Ini kan 2. Ini kalau ibu taruh 1 sama kan? Sama. Maka tinggal kita samakan penyebutnya. 2 dan 1 KPK-nya berapa? 2. 2 kan berarti X per 5/2 tidak ada berubah. Nah, ini kan 2 kan, nak. 2 bagi 1 itu 2. 2 kali 2 4. Sama kan? 4 bagi 2 berapa? 2 kan? Sama. Maka ini diperoleh X kurang 5 tambah 4/2. Maka diperoleh nilainya adalah min 5 tambah 4 itu adalah min 1. X kurang 1/2. Inilah jawabnya, nak. Bisa? Oke, sekarang yang terakhir. Yang ditanya adalah berapakah nilai ini? Ya. Oke, kita coba ya. Sama, kita harus tahu dulu berapa F inverse, G inverse-nya berapa. F inverse komposisi G inverse itu sama dengan F inverse kali G inverse X. Masukkan saja, nah, F inverse-nya berapa? Itu adalah X kurang 5/2. Di dalam fungsi F inverse terdapat fungsi G inverse, maka ganti setiap nilai X-nya menjadi nilai G inverse. X tambah 2 dikurang 5, ya kan, per 2. Maka kita peroleh, ini kan bisa selesai, 2 kurang 5 bisa selesai, nak, ya. X 2 kurang 5 sama dengan min 3/2. Maka kita sudah mendapatkan bahwa nilai F inverse komposisi G inverse itu sama dengan X kurang 3/2. Gampang karena gampang sekali. Oke. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu sekalian. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika ada yang kurang paham masalah pengertian, penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan fungsi komposisi dan inverse fungsi ketika dikomposisikan, boleh bertanya ya, nak, ya. Boleh bertanya dan silahkan dipahami buku cetaknya, nak. Di buku cetaknya itu sudah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan komposisi fungsi. Oke, nak. Silakan dilatih di rumah dan silakan dicatat dengan rapi jika ada pertanyaan ibu tampung. Tetap semangat buat anak-anak ibu tunggu pertanyaan dari kalian.